Ini Bapak, saudara-saudara ini dari mana? Dari Bali. Dari Bali, Singaraja Bali. Ini para bakta dari Bali yang sedang melakukan tirtayatra, persembahyangan di Pura Luhur Girisalaka Alas Purwo. Yang pertama seperti biasa didatang ke sini adalah tengkok kampung halaman karena leluhurnya semua dari tanah Jawa. Nah, saya ingin tahu dengan perkembangan yang sekarang. Kalau kemarin distribusi kita itu cuma 5.000, kita memaklumi ya untuk orang sembahyang. Tapi ketika ada peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2024, distribusi sekarang dinaikkan menjadi 20.000. Kemudian untuk hari libur 30.000 per kepala. Bagaimana perasaan panjenengan semua terhadap kenaikan biaya seperti itu? Ya jujur Pak Jero ya, kalau misalnya untuk biaya 20.000 per orang kayaknya berat gitu ya. Itu kan untuk para wisata yang mau ke Alas Purwo. Ini kan sembahyang kan beda ya? Mau sembahyang. Kalau dikenain misalnya 2 bis gitu, 20 orang berapa jadinya tuh ya? 20.000 per orang. 20.000 per orangnya. Ya, Kalau kalau itu hari misalnya, biasa, ya, hari libur. Hari libur 30.000 kali 2 bis. Kalau untuk di pura kita misalnya sukarela medani punya kan enggak apa-apa ya. Kalau untuk tiket ke pura itu kan merasa keberatan. Terima kasih, Bro. Ini tadi keluhan dari berbagai masyarakat yang melaksanakan bakti. Dengan satu pemikiran, konsep pemikiran bahwa orang mau sembahyang di negerinya sendiri harus membayar. Harus dibedakan antara sembahyang dan wisata. Ya, ini permohonan kita dari keluhan semua masyarakat yang sembahyang. Kami mohon kebijaksanaan pemerintah. Kami yang semua punya merasa keberatan. Terima kasih. Mudah-mudahan pemerintah mendengar, suara rakyat didengar, suara umat Hindu didengar, tidak terjadi diskriminasi orang melakukan persembahyangan. Terima kasih, kita akhiri para Mas Santi. Oh, santi. Keberatan. Selamat malam dan jumpa lagi dengan Pak Gid di channel 0 per 0. Demikian tadi kita saksikan ya, jadi umat Hindu Bali yang sudah melakukan perjalanan yang menyeberang Selat Bali ke Jawa, yaitu Alas Purwo, menuju ke sana dan ingin melakukan tirtayatra, yaitu sebetulnya tirtayatra ini ya lebih kepada asli ajaran agama Nusantara sebetulnya, bukan lebih ke Hindunya. Kalau menurut Pak gitu lebih tirtayatra ini memang agama asli Bali dulu ya, tirta itu, agama tirta itu. Dan permasalahannya di sini bukan masalah sembahyang atau apa, tapi aturan dari pemerintah daerah yang menaikkan retribusi ya, yang pada saat itu sebelum pada peraturan yang di 2024 itu mengatur kalau retribusi untuk orang sembahyang itu 5.000 gitu per kepala. Tapi sejak ada aturan baru, ya, ini dirubah menjadi 20.000 di hari biasa, kemudian 30.000 di hari libur. Nah, kemudian ditanyakanlah gitu ya kepada para pendatang atau para peziarah, lebih tepatnya itu, karena ini bukan orang, maksudnya bukan penduduk setempat yang di Pulau Jawa, tapi dari istilahnya dari pulau seberang, malah dari Pulau Dewata nyebrang ke situ demi menjaga juga, kalau menurut Pak gitu ya, menjaga kebudayaan, kemudian menjaga adat istiadat yang di dalam tirtayatra tadi, yang di dalamnya itu penuh dengan apa, peninggalan nenek moyang kita. Nah ini kan termasuk menjaga budaya gitu ya. Nah ini begitu ditanyakan kepada mereka ya, tentu saja mereka merasa keberatan. Karena gini teman-teman ya, permasalahan ya bukan cuman di Alas Purwo saja gitu ya. Di berbagai macam tempat tentang peribadatan umat Hindu ya, entah itu pura atau candi ya, ini sebagian besar emang menjadikan objek wisata. Permasalahannya adalah itu,
objek wisata ya, dan juga sebagai situs peninggalan juga gitu ya. Dan ini digunakan juga sebagai tempat persembahyangan gitu. Nah ini yang kalau menurut Pak Giri memang harus ada bedanya gitu. Yang dimana kalau tadi diucapkan gitu ya, mosok bangsa sendiri mau sembahyang di negeri sendiri harus bayar gitu. Ini kan lucu gitu ya, dimana umat Hindu yang akan melakukan ibadah ke tempat ibadahnya sendiri ini harus membayar. Konteksnya ibadah ya, bukan berwisata. Jadi kunjungannya itu beda gitu loh, bukan kunjungan studi, bukan kunjungan wisata gitu ya, tapi ini lebih ke kunjungan ibadah ya, ibaratnya seperti orang Islam datang ke masjid, seperti kayak itu kan, atau ya seperti orang Kristen datang ke gereja gitu. Yang dimana ibu tadi menyatakan kalau kayak gitu ya mereka tentu saja keberatan. Ya kalau soal ibadah ya sebetulnya kalau tujuannya ibadah ini ya semampunya, serelanya, itu lebih lebih penting daripada dipatok seperti orang berwisata. Oke lah, kalau untuk wisata ada patokannya ya ini masih masuk akal gitu kan, untuk dana perawatan dan segala macamnya. Tanpa yakin juga buat umat Hindu yang dari Bali datang ke Alas Purwo gitu ya, itu juga mungkin ya nggak inilah, nggak menutup diri untuk istilahnya memberikan sedekah atau amal jariah lah, seperti itu. Nah, nggak mungkin lah mereka juga mau terus membiarkan gitu aja ya, mesti ada lah yang dikasih oleh mereka. Cuman ya itu tadi ya, yang pertama mereka kan sudah membudayakan atau istilahnya mempromosikan lah gitu dengan datangnya mereka sembahyang di situ gitu ya. Itu kan juga sebagai alat promosi kalau ini adalah peninggalan nenek moyang yang harus dijaga gitu. Artinya masih banyak umat-umat Hindu yang membutuhkan tempat-tempat ibadah tersebut gitu. Yang kemudian kalau dilihat oleh umat lain yang katakan datang ke situ untuk berwisata, oh begitu tuh cara umat Hindu bersembahyang gitu ya. Kan bisa dilihat caranya seperti itu. Dan ini ya termasuk apa ya? Termasuk pola wisata juga gitu ya. Kalau kita beri contoh Bali gitu ya, Bali ini lebih cenderung orang datang ke Bali itu melihat budaya gitu, termasuk budaya sembahyangnya dan segala macam budaya yang ada di Bali yang sebetulnya itu adalah peninggalan nenek moyang gitu. Dan tentang tadi dimintai pendapat, kemudian dikemukakan juga oleh para orang Hindu Bali yang datang gitu ya. Ini menurut Pak Git ya terjadi keterbukaan yang asik gitu ya. Harusnya ini disikapi pemerintah gitu, terutama pemerintah Jawa Timur ya, dengan adanya komplain atau kritik lah untuk mereka yang datang untuk beribadah, bedakanlah dengan mereka yang datang untuk berwisata. Karena yang beribadah ini kan ya semacam tadi ya, kalau kita ulang lagi tadi ya, semacam orang datang ke masjid gitu ya. Kalau katakanlah di masjid itu ada kotak amal yang memberi seikhlas dan serelanya gitu. Bahkan kalau misalnya memang uangnya itu ada lebih ya, pasti akan dikasihkan lebih dari yang ditarifkan gitu. Cuman permasalahannya kan nggak semua orang punya duit lebih, itu permasalahannya. Apalagi mereka datang gitu ya, naik bis dari Bali ini aja udah budgetnya berapa gitu ya. Nah, itu nggak semua orang punya uang lebih di situ. Kalau yang punya uang lebih ya nggak masalah gitu kan. Ini permasalahannya kan yang mungkin mereka udah nabung berapa bulan gitu ya untuk bisa ramai-ramai datang ke situ. Yang salah satunya itu tujuannya sembahyang, kemudian juga melestarikan budaya Nusantara yang ada. Nah ini jangan disia-siakan gitu loh. Niat-niat mereka seperti ini ya, pemerintah itu harusnya sensitif terhadap hal-hal yang seperti ini. Ini harus benar-benar dibedakan ya, sesuai dengan kritikan tadi lah yang dikeluarkan oleh umat Hindu Bali. Harusnya pemerintah Jawa Timur juga tidak tinggal diam ya melihat hal ini, karena tadi istilahnya sudah dibuatkan konten gitu ya, dan dipertanyakan di depan umum ya, begitu kritikannya. Nah itu juga yang menjaga di situ, menceritakan ya, mosok umat Hindu mau beribadah di negaranya sendiri
mesti dikenakan tarif ya, ini ya beda lah, maksudnya beda dengan level orang berwisata. Baik, kita ambil kesimpulan teman-teman. Yang pertama, untuk beribadah ya, di mana itu adalah tempat ibadahnya mereka, yang maksud Pak gitu, kalau orang Hindu beribadah ke pura gitu ya, atau ke candi gitu, kemudian orang Islam itu beribadah ke masjid ya, harusnya tarifnya yang istilahnya retribusi untuk pariwisata itu tidak berlaku gitu. Kan kelihatan gitu yang mana mereka mau sembahyang dan mereka yang mau berwisata. Yang jelas tarif ini harusnya tidak berlaku gitu. Artinya mereka bebas memberikan kerelaan sesuai dengan kerelaan mereka gitu. Dan Pak Git yakin yang seperti di Pak Git ucapkan, yaitu kalau mereka ada uang lebih pasti mereka lebih kasih, atau maksudnya kasih lebih dari tarif yang ada gitu. Ya, tapi ya seperti itulah kondisinya, yang belum tentu mereka semua itu punya uang, yang artinya mereka ke situ pun misalnya dengan bis wisata gitu ya, itu udah hasil tabungan berapa lama gitu ya. Dan ini satu pun untuk beribadah, kedua juga untuk melestarikan budaya Nusantara. Menurut Pak Git cukup sekian dan terima kasih.